Ketika manusia itu akan bertemu dengan Allah, ada yang jadwalnya dikasih sekali sehari, ada yang sekali seminggu, ada yang sekali sebulan, ada yang sekali setahun, tergantung ibadahnya. Nah, ketika mereka akan bertemu dengan Allah, senyum, bahagia, girang semuanya, mereka berbondong-bondong akan bertemu dengan Allah sesuai dengan jadwalnya dengan Allah. Maka tiba-tiba malaikat katakan stop semuanya. Loh, kenapa stop? Mau kemana? Mau ketemu sama Allah? Nggak bisa. Siapa dulu yang jadi guru kalian di atas dunia? Hanya dialah yang menjadi mediator untuk mempertemukan Anda dengan Allah Ta'ala. Maka guru itu kaitan dan hubungannya bukan cuma episodenya dunia, tapi guru itu adalah episodenya sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya hormat sama guru, yang saya muliakan adalah, dan yang paling saya muliakan di atas kemuliaan, bahkan memuliakan dari di atas presiden sekalipun, adalah respectable dan ihtiram kepada guru saya, muallim saya, murabbi saya, Ustadz Dede. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Kemudian Bapak Kepala Desa kita, yang sekaligus juga Ustadz kita adalah Ustadzmu, Ustadz Sunandar. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, amin. Allah Ta'ala barakahkan, amin. Allah Ta'ala jadikan kalau hari ini menjadi Kepala Desa, besok insya Allah menjadi Bapak Bupati, amin. Kemudian selanjutnya yang saya muliakan Ustadz Mujar, kemudian Ustadz Andri. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, dibarakahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, diberkahi umurnya, dan Allah Ta'ala jadikan istiqamah dalam hatinya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami muliakan adalah Bapak RT 03, kemudian Bapak RW 07 yang tidak bisa kami sebutkan namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi ta'zim kami, dan khusus kepada tamu agung kita, yaitu Bapak Haji Matin, yaitu Kades Desa Sukaresmi. Semoga insya Allah tetap bergabung dengan kita. Allah Ta'ala panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Bismillah wa bihi bada'na ya habbadha rabbana habbadina habbadha Muhammadan hadina laulahu ma kunna wa ma baqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril alimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Hasan ats-Tsabit bimadahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanu minka lam tara qattu 'ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat saja dalam muqaddimah, ucapan pertama alhamdulillah rabbil alamin senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, King of the King, raja di atas raja, penguasa di atas penguasanya. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Nikmat yang paling tinggi bukanlah harta, bukanlah kedudukan yang kita miliki, namun nikmat yang paling tinggi Allah Ta'ala berikan kepada kita diutusnya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sumber segala penciptaan, sumber segala kejadian, yang kalau bukan karena Muhammad dunia tidak akan pernah ada, kalau bukan karena Muhammad langit tidak akan pernah dicipta, kalau bukan karena Muhammad malaikat tidak akan pernah ada, surga neraka Allah Ta'ala jadikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diungkapkan dalam hadisul qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena Muhammad, aflak segala planet tidak akan pernah Allah Ta'ala ciptakan. Maka alhamdulillah diutus sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijadikan sebagai umatnya yang punya mahabbah kepadanya, yang cinta kita kepada Nabi tidak akan pernah ada tandingan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi alasan pertemuan kita mendapatkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Orang bilang the life is love, love is friendship, friendship is the face is the propping of life. Hidup adalah cinta, cinta adalah persahabatan, persahabatan adalah kedamaian, kedamaian adalah tujuan kita. Saya perkenalkan nama saya M. Afandi Nasution Tantis. Orang bilang kulitnya hitam manis, kesukaannya kangkung yang ditumis, jasmaninya bulu tangkis. Bertamasyak ke kota Bugis, di sana bertemu dengan orang Perancis, celana levis, sedangkan hidungnya kembang kempis. Kumis tipis M. Afandi Nasution Tantis. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibarat kata tinggal di ujung-ujung cerita nih ya, berarti tinggal sekitar setengah jam lah insya Allah. Sebagaimana perjanjian kontrak perjanjian sama beliau yang mulia, saya setengah jam, berarti sisa sampai dengan 26 menit lagi.
Saudara kaum muslimin, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan tanda mahabbah kepada Nabi. Kalau kita baca di Google, banyaknya ustadz yang katakan apa sih peringatan Maulid Nabi? Rasul tidak pernah mencontohkan, para sahabat tidak pernah memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan anda jawab, mahabbah atau peringatan Maulid Nabi adalah tanda cinta. Cinta tidak perlu dalil, tapi cinta adalah perlu bukti. Cinta bukan ekspektasi, tapi cinta adalah merupakan eksekusi. Maka orang cinta kepada Rasulullah, orang punya gaya dan punya taktik, punya karakter sendiri bagaimana untuk menunjukkan rasa cintanya. Betul? Ada orang kalau cinta sama istrinya, berikan hadiah, berikan sekuntum bunga, berikan kalung, berikan gelang dan cincin segala macam. Itu kan tanda cinta. Gak ada yang bisa bantah, saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena cinta adalah bicaranya, episodenya rasa. Kalau rasa tidak butuh dalil, namun rasa adalah pembuktian dengan mahabbahnya. Betul? Maka tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita peringati nama beliau, kita peringati kisah beliau, kita peringati betapa beliau sangat cinta kepada kita. Kita peringati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena akhir zaman kehidupan banyak membuat kita tenggelam dalam perdaran zaman, sehingga kita melupakan sejarah-sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Maulidul Akbar karangan Imam As-Suyuti halaman 5 sampai halaman 7 dikatakan bahwa man 'azzama maulidi kana rafiqi fil jannah. Itu ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang memperingati Maulid Nabi kelak akan menjadi teman sejatiku dalam surga. Dalam Nuruz Zalam dijelaskan, semua manusia akan dihitung amal ibadahnya, kecil, besar, baik, jahat, semua akan dihitung. Utsman bin Affan, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang julukannya adalah Zinnuraini, yang beliau sampai mempersunting dua daripada putri Nabi, Ruqyah dan Ummu Kulthum. Beliau seorang dermawan, seorang bisnismen, beliau seorang donatur daripada perjuangan agama Islam. Bahkan banyak dicemburui para sahabat-sahabat Nabi sambil berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bagi dong satu putrinya, jangan nikahin dong sama Utsman bin Affan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya punya putri sampai 10, satu demi satu akan saya nikahkan dengan Utsman bin Affan. Kenapa dengan Utsman bin Affan? Sampai sekarang saudara kaum muslimin, luar biasanya dermawannya beliau. Rekening Bank Ar-Rajhi yang ada di Arab Saudi masih ada atas nama rekening Utsman bin Affan. Ada satu hotel namanya Hotel Ramada, Mekah, Madinah, Jeddah. Itu adalah dari kebun kormanya Utsman bin Affan, saudara kaum muslimin. Kalau beliau lewat di kota Madinah, semua kepala cewek keluar dari jendela. Kenapa? Pesona yang dimiliki dia oleh, oh my God, luar biasa, saudara. Ini Utsman bin Affan. Tapi ketika manusia dikumpulkan kelak nanti, saudara, Utsman bin Affan juga cikal bakal dihitung amal ibadahnya. Gak ada yang lepas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Baik jahat semua akan Allah Ta'ala hitung. Umar bin Khattab, siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Sampai Rasulullah sebelum beliau masuk agama Islam, dakwah Nabi itu bisir, rahasia. Betul? Dakwah Nabi itu rahasia, takut, diancam, diintimidasi oleh orang-orang kafir. Nabi sampai berdoa, saudara, Allahumma izzal Islam bi Umaraini, ya Allah muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu Umar masuk ke dalam agama Islam. Siapa? Satu Amr bin Hisham alias Abu Jahal, yang kedua Amr bin Khattab atau Umar bin Khattab. Maka Umar dapat sentuhan lewat Al-Quran surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bergetar batinnya, condong hatinya, masuk ke dalam agama Islam. Takbir pun dikumandangkan, Allahu Akbar. Rasul sampaikan dakwah dengan jahar, satu pun tidak ada yang berani menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Umar bin Khattab juga akan ditimbang amal ibadahnya kelak nanti di neraca mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nggak ada yang lepas. Ustadz hafal Quran bakal ditimbang, Bapak Presiden bakal ditimbang, ajengan bakal ditimbang, semua akan dihitung amal ibadah, kecuali satu manusia yang punya luar biasa. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, yang sampai diabadikan dalam Al-Quran keberadaannya. Dalam cerita Jabal Thur, idhuma fil ghar wa qala li sahibihi la tahzan. Maka Abu Bakar diberikan satu kunci kepadanya secara khusus, dan malaikat berkata, pergilah dan ajaklah, selamatkanlah siapa yang Anda kehendaki, yang Anda idolakan. Idola Abu Bakar adalah orang yang cinta kepada Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya peringati Maulid sampai kapan? Sampai mati. Peringati Maulid sampai kapan? Sampai ketemu sama Rasul. Peringati Maulid sampai kapan? Sampai kita tinggalin dunia. Peringati Maulid sampai kapan? Sampai kita benar-benar ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatan Maulid, saudara. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, perlu
kita tenggelam dalam kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bukan bicara politik dan bukan bicara bisnis, tapi Al-Quran berkata faqasisul qasas la'allakum tadhakkarun. Bangsa yang besar, kata Bung Karno, yaitu negara ataupun rakyat yang mengenal sejarah dari para pahlawannya. Maka Islam yang maju dan sukses adalah Islam yang tidak melupakan sejarah para anbiya'nya, terkhusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, Muhammad ini kan bukan manusia biasa, betul? Manusia yang sangat luar biasa. Beliau manusia tapi bukan manusia biasa, manusia yang amazing, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang di atas rata-rata, yang penciptaan Muhammad itu direncanakan. Maka produknya produk unggul dan idola. Sebelum dunia ada, sebelum manusia ada, Nur Muhammad telah Allah Ta'ala jadikan, saudara kaum muslimin. Dari mana terciptanya Nur Muhammad? Kalau kita bahas secara ilmu tauhid, dari sifat jalalnya Allah, kamalnya Allah, kemudian jamalnya Allah, jalal, kamal, jamal, berkumpul bertajalli kepada zat Allah, maka lahirlah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya diciptakan dari Allah. Maka bagaimana sifat Allah, begitulah sifat sang Muhammad. Namun kenapa dimanusiakan? Karena sentuhan akan diberikan kepada manusia. Kalau tidak dimanusiakan Muhammad, maka dakwah tidak akan pernah sampai kepada kita. Maka sifat Muhammad, saudara, bukan sifat manusia, tapi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Itu kan Asmaul Husna, betul? Azizun, Asmaul Husna. Harisun alaikum, harisun, itu sifatnya Allah, ya kan? Raufun, itu sifatnya Allah. Rahimun, itu sifatnya Allah. Cari dalam sejarah, investigasi dalam episode kisah Nabi. Pernah nggak Rasulullah membunuh? Padahal puluhan perang, puluhan panglima, beliau menjadi panglima dalam perang. Pernah nggak beliau menumpahkan darah orang kafir? Gak ada, saudara, dalam sejarah. Pernah nggak Rasulullah marah? Tidak ada dalam sejarah. Pernah nggak Rasulullah ketika dicaci dan dimaki sehingga naik pitam dan emosi? Tidak pernah dalam sejarah. Sampai beliau sebelum berangkat, sebelum Umar bin Khattab masuk agama Islam, demi menyelamatkan dakwah, Rasulullah hijrah pertama adalah ke Ethiopia, negeri Habasyah maksudnya. Sehingga sampai di sana Islam ditolak mentah-mentah. Bukan cuma ditolak doang, bahkan Rasulullah disakiti sampai gigi beliau patah, sampai kaki beliau luka, ya kan? Sampai meringis merengek keluar air mata, saudara kaum muslimin. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, biarkan kepadaku supaya ini negeri Ethiopia Habasyah saya luluh lentakkan, saya jadikan seperti laut mati yang terjadi pada kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Apa kata Muhammad? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau mereka tidak beriman, semoga anaknya beriman. Kalau tidak anaknya, semoga cucunya beriman. Kalau tidak cucunya, semoga cicitnya beriman. Ada enggak manusia seperti ini? Gak ada, kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad, sampai anak kecil dikasih nama Muhammad, saudara kaum muslimin. Kata Nabi dalam kitab Bukhari, idza kana 'indakum majlisun wahid, kalau ada satu majelis, Anda bapaknya, anak Anda namanya Muhammad, Anda jangan duduk, berikan itu tempat duduk kepada yang bernama si Muhammad. Jangan pernah pukul, karena itu mencaci Rasulullah. Beri nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Saya nggak lama, makanya saya padatin ya. Dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, hiduplah Anda seperti Muhammad, salatlah Anda seperti Ahmad. Kenapa hidup seperti Muhammad? Neraka itu tidak akan pernah menyentuh orang kafir kalau bentuknya masih bentuk manusia, fisiknya masih fisik manusia. Neraka tidak akan pernah menyentuh orang munafik kalau badannya masih badan manusia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Sebab badan manusia itu seperti tulisan Muhammad. Mana mimnya adalah kepala, mana hanya adalah bahu, mana mimnya adalah perut, mana dalnya adalah kakinya manusia. Maka kalau manusia orang kafir nanti akan masuk ke neraka, tidak akan bisa disentuh apinya, kecuali wajah dan badan mereka Allah ganti dulu menjadi seekor babi, baru dia nerakanya berani menyentuh. Itulah kemuliaan sang baginda Muhammad. Hidup sholatlah Anda seperti Ahmad. Berdiri bagi orang yang mampu itu alif, rukuknya adalah ha, mimnya adalah sujud, dalnya adalah tasyahud. Maka al-qiyamu lil qadir dalam madhab Syafi'i hukumnya adalah wajib. Solat berdiri bagi orang yang mampu. Kalau dia mampu dia duduk,
maka tidak sah sholatnya secara fikih. Kenapa? Karena nggak seperti Ahmad. Ahmad itu seperti sholatnya kita. Alifnya adalah ketika takbiratul ihram berdiri, hanya adalah ketika ruku, mimnya adalah ketika sujud, dalnya adalah ketika tasyahud. Luar itu nggak sah secara fikih, saudara kaum muslimin. Maka Muhammad ini bukan produk biasa. Kita lihat sedikit perjalanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Allah menciptakan satu makhluk yang bernama kolam. Kolam. Apa tuh kolam? Pena yang menuliskan, yang bertugas menuliskan segala takdir kehidupan manusia. Perintah pertama kepada kolam, uktub ya kolam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kolam sebelum menulis bertanya, Tuhanku siapakah si Muhammad? Kalau la ilaha illallah, saya tahu tiada Tuhan kecuali engkau. Lalu Muhammad ini siapa Tuhan? Bukankah yang ada baru engkau dan aku sebagai makhlukmu? Apa kata Allah? Diam engkau wahai kolam. Sekali lagi anda bertanya, saya bungkam mulutmu. Ibarat kalau bahasa manusianya. Kenapa? Karena Muhammadlah aku jadikan engkau. Karena Muhammadlah sumber segala kejadian. Karena nurnya lah aku jadikan apapun yang ada di atas dunia. Maka diam, tulis saja. Itu sejak saat itu sampai detik ini, kolam tidak akan pernah angkat bicara gara-gara tulisan Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, begitu Allah serahkan kepada dia keindahan surga, cuma satu yang anti obstacle, nggak boleh disentuh, la taqaraba hadhihi syajarah. Namun beliau nggak punya pasangan. Melihat unggas punya pasangan, timbul kecemburuan dalam batin, minta sama Allah, enaknya hidupnya itu unggas. Dia punya teman, saya nggak punya teman. Dia punya gandengan, saya nggak punya gandengan, ya kan? Nggak punya gandengan, saya nggak punya sahabat. Minta sama Allah, saudara. Allah ciptakan dari tulang rusuknya sebelah kiri yang bengkok. Maka perempuan itu fitrahnya adalah bengkok. Intuqimuhu kasartahu, kalau anda paksakan lurus akan patah, tapi kalau dibiarkan akan bengkok untuk selamanya. Diciptakan tulang rusuk sebelah kiri. Kenapa? Karena perempuan harus ditaruh di hati, bukan tulang kaki supaya tidak diinjak, bukan tulang kepala supaya tidak dijunjung maksudnya, tapi dijadikan dari sebelah hati kita, karena hati adalah tempat sang wanita. Betul? Betul? Halo? Betul? Semangat kan? Cukup? Cukup ya? 15 menit lagi. Saudara kaum muslimin, Allah jadikan Hawa. Begitu dia buka mata, ingin menyentuh yang namanya Hawa. Hawa nafsu manusia, wa kana nasu ujul. Manusia bersegera, manusia pengen buru-buru. Allah bilang stop, dilihat boleh, dipegang jangan. Sebelum kamu menikahinya, berikan dia mas kawin, siapkan mas kawinnya. Tuhanku saya tidak punya apa-apa. Bacakan selawat 10 kali kepada Muhammad dalam satu nafas, maka insya Allah Hawa akan halal kepadamu. Sang Muhammad yang menjadi mahar mas kawin Siti Hawa, saudara kaum muslimin. Baca kitab Durratun Nasihin. Makanya kita lihat perjalanan beliau. Ibrahim, tantangan beliau terbesar adalah satu penguasa yang bernama Namruj, yang sembahannya adalah berhala. Sampai dalam Al-Quran, anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, apakah kau yang meruntuhkan Tuhan-Tuhan kami? Ini kata Ibrahim. Beliau katakan tidak, tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Betul? Sehingga dikumpulkan kayu bakar, beliau dibakar dengan api yang membara. Namun apinya tidak berani menyentuh kulit Ibrahim. Bukan karena Ibrahim orang sakti, bukan karena Ibrahim mandraguna, bukan karena Ibrahim Gatot Kaca, tapi karena Ibrahim dalam sulbunya ada nurnya Muhammad. Maka Al-Quran turun, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka para ulama tafsir mengatakan, kalau anda disengat kalajengking, kalau anda disengat lipan, kalau anda disengat lebah, ambil tanah dari tubuh anda, bacakan ya narukuni bardan, Allah Ta'ala sembuhkan dengan mukjizat Al-Quran. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Tibbun Nabawi, man lam yastasbi bil Qur'ani fala shifa'an lahu, yang tidak berobat dengan Quran tidak akan pernah ada kesembuhan untuknya. Bukan karena luar biasanya Ibrahim, tapi karena Ibrahim ada padanya nur Muhammad. Inilah yang membuat dia tidak akan terbakar oleh api, saudara. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, perahunya, betul, Allah Ta'ala lebuhkan di sebuah bukit yang bernama Bukit Jud. Sebagian peneliti mengatakan ada di Turki. Bukan karena kokohnya sampan beliau di atas tofan, bukan karena luar biasanya perahu beliau di atas banjir bandang, tapi karena dalam tulang sulbu Nabi Nuh itu ada nurnya Muhammad, sehingga Allah Ta'ala selamatkan. Jelas? Jelas? Mau yang lebih jelas gak?
Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Sepuluh menit lagi. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kepada Ibrahim. Ibrahim adalah seorang kakek Rasulullah yang sangat mendominasi dalam sejarah beliau. Karena turunan kota Mekah ataupun Arab itu adalah berasal dari Jurhum dan Ismail yang menikah. Sebelum Ismail dilahirkan, istri beliau adalah Siti Sarah. Namun Allah punya kehendak lain, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sarah lama tidak diberikan keturunan. Sampai berapa tahun? Ibarat 10 tahun, seperti kata untayan lagu, 10 tahun kita sudah berumah tangga. Kan ada lagunya kan? Ada kan? Yang dijawab sebenarnya, jangan kau sedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Tahu kan lagunya? Cintaku padamu takkan pudar. Masa nggak tahu? Walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Nah ini kan, Sarah istri Ibrahim mandul, bukan mandul, akan indah pada waktunya. Begitu beliau berangkat dakwah ke negeri Mesir, ketemu dengan seorang raja yang lain namanya Al-Muqawqis. Karena Sarah primadona, cantiknya luar biasa, ibarat gemintang adalah kejora, ibarat bunga adalah kuntum mawar dalam taman. Maka ini Raja Al-Muqawqis pengen menyentuhnya. 3 kali Allah lumpuhkan tangannya, sehingga setelah Allah obati, pulihkan kembali, diberikan seorang perempuan yang bernama Hajar, dinikahi oleh Ibrahim. Maka yang tadinya hati milik satu orang mulailah berbagi. Memang susah untuk dibagi hati, betul? Karena hati nggak bisa dipoligami, hati nggak bisa diduakan, dan cinta nggak bisa dibagi-bagi, betul? Nah ini saudara, sehingga Hajar pun hamil, melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Ismail pun dilahirkan. Mulailah terkikis rasa cinta yang tadinya seimbang. Kemarin 50, untuk Hajar 50. Ternyata dengan adanya anak, psikologi cinta mulai bergeser dan mulai terkikis. Cinta kepada Hajar semakin besar, cinta kepada Hajar semakin kuat, perhatian kepada Hajar karena ada anaknya semakin luar biasa. Terasalah bahtera rumah tangga, ibarat neraka yang tadinya adalah dingin sejuk mulai memanas dan membara. Maka Hajar, Sarah datang kepada suaminya, suamiku, dulu sebelum kedatangan Hajar, aku adalah satu-satunya perempuan yang ada di hatimu. 1 bantal 2 kepala, sepiring kita berdua. Kalau makan suap-suapan, kalau 1 gelas secangkir, maka kau cari bekas bibirku. Dunia ibarat milik kita berdua, yang lain kalau nggak ngontrak nyewa katanya. Sekarang mulai terasa, wahai suamiku, semenjak lahirnya itu si Ismail, perhatian kamu kepada dia semakin maksimal, semakin totalitas. Saya cuma pengen tahu, dan berikan aku keputusan, akukah yang pergi atau diakah yang pergi, atau pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Ya kan, ada lagunya kan? Ada nggak? Ya. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Dulu kau persunting aku dengan mas kawin, maka sekarang tanpa mas kawin, biarlah ku bawa hati yang luka, dan biarlah jalan membawa langkah saya, meskipun tanpa tujuan, karena aku diciptakan hanyalah demi cintamu. Kalau cintamu sudahlah hilang untukku, biarlah kematian yang aku terima, karena tak ada artinya kehidupanku. Ini ungkapan dia luar biasa kalau cinta yang bicara. Jangankan coklat, teh kambing rasa coklat. Iya kan? Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Ibrahim salat karena kebiasaan para nabi dan orang saleh. Kalau ada masalah, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu amanusta'inu bis-sabari was-shalah. Betul. Ada perkara yang bikin Anda gundah gulana, ada perkara yang menggalaukan jiwa, adukan kepada Allah, minta petunjuk lewat salat. Salat Ibrahim dengan syariatnya Ibrahim, maka lahir keputusan Hajar harus mengalah demi cinta dan kehidupan. Sebenarnya bukan Ibrahim raja tega, tapi dalam episode perjalanan Ibrahim diselipkan satu kisah yang sangat luar biasa. Dari Ismail akan dilahirkan satu sosok manusia yang Muhammadun bashar lakal bashar bal innahu kal yaquti bainal hajar. Muhammad manusia, bukan manusia biasa, tapi ibarat permata di atas tumpukan batu bata. Muhammad akan dilahirkan dari garis keturunan Ismail, maka Hajar harus diselamatkan. Maka demi Muhammad, Hajar harus sengsara dalam kisah ini, tapi sengsara membawa nikmat, ya kan? Demi Muhammad, dia harus meninggalkan negeri Syam. Demi Muhammad,
terpisah kepada dengan suami. Kemanakah dia dibawa? Ke sebuah negeri antah berantah. Bahasanya apa dalam Al-Quran? Ardu ghairu zi zar'in, negeri yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, negeri yang tidak ada teman, negeri yang tidak ada sahabat. Sekarang menjadi Makkatul Mukarramah, saudara. Di bawah Hajar, melintasi gurun Sahara yang cukup jauh. Beliau tinggalkan di sebuah negeri gunung-gunung batu yang sangat panas. Ternyata itulah bekas napak tilas pembangunan Ka'bah yang ribuan tahun sebelum Adam Allah Ta'ala turunkan ke dunia. Para malaikat sudah melakukan tawaf di sana. Baca kitab I'anatul Talibin di Kitabul Hajj. Setelah manusia Allah jadikan dengan Adam, maka malaikat pun diusir, dipindahkanlah, sehingga dibangun satu Ka'bah malaikat yang kalau vertikal kita tarik satu tali, maka di atas Ka'bah ada Ka'bah. Ka'bah dunia adalah Ka'bah manusia. Ka'bah atas namanya Baitul Ma'mur yang bentuknya seperti Ka'bah, besarnya juga sama. Sekali mereka tawaf tidak akan pernah kembali sampai seumur dunia, saudara. Itu ada dua Ka'bah. Saking rindunya kepada Ka'bah. Pengen ke Mekah gak? Pengen ke Mekah? Gak takut corona? Hah? Jaga protokol kesehatan. Saudara kaum muslimin dan muslimat, masih di channel yang sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat Hajar. Sesampai di sana nggak ada makanan banyak yang disiapin, Bu. Makanan seadanya, korma tinggal satu suap habis. Air yang disiapkan bukan seperti sekarang di Mekah enak. Saya lebih tahu Mekah daripada Bogor, Pak. Kenapa? Saya 10 tahun tinggal di Mekah. Makanya saya pulang takut kelamaan jadi onta. Saya pulang ke Indonesia. Jadi masa muda saya habiskan di Mekah lebih lama gitu loh. Nah, jadi saya lebih tahu Mekah. Gak ada air. Ibrahim cuma mengatakan, wahai kekasihku, dengan terpaksa meskipun bukan dengan keputusan hatiku. Ini adalah keputusan Allah sang pemilik cinta. Kutinggalkan